Selamat datang di Hodari Podcast Rakyat. Halo sahabat Hodari Podcast Rakyat dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menelusuri kota Bangkalan yang sekarang ini lagi diperbincangkan oleh masyarakat bahwa di Kabupaten Bangkalan ini dari segi COVID-19, kami menyoroti penyebaran COVID-19 di Bangkalan, yakni di Pulau Madura, yang meningkat drastis sejak awal Juni 2021. Dan bahkan dalam sepekan ada 61 kasus baru dan 6% COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. Bahkan pada Minggu tanggal 6 kemarin 2021 pada kasus yang sama, yaitu ada 25 kasus baru COVID-19 yang ada di Kabupaten Bangkalan. Maka begitu banyak kasus pasien COVID-19 di Bangkalan yang tak bertahan saat dibawa ke RS dan kurang dari 24 jam pasien sudah meninggal dunia usai perawatan. Maka dari itu kami menelusuri kota di Bangkalan, bagaimana aktivitas warga yang ada di Bangkalan. Kalau saya lihat bahwa masyarakat Bangkalan saat ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Kami juga menelusuri beberapa tempat yang dinyatakan lockdown dan bahkan aktivitas warga saat ini seperti biasa, tetapi juga mendengarkan anjuran pemerintah harus pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Kami melihat bahwa di Kota Bangkalan saat ini seperti yang kita lihat bersama, ini aktivitasnya sangat biasa ya, tapi ini sudah mulai peningkatan. Ada masyarakat sudah mulai ada di rumah, terus kemudian memakai masker dan sebagainya. Karena memang kalau saya lihat di Bangkalan ini sangat luar biasa ya peningkatannya dari sejak awal Juni. Kalau kita melihat update situasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo Jatim pada 4 Juni 2021, terlihat di Bangkalan ini baik-baik saja dalam kasus COVID dengan kategori risiko rendah. Namun besoknya terjadi ledakan COVID di Bangkalan. Ini kan kalau kita melihat dari data yang belum divalidasi dengan data terkini di lapangan, itu sangat luar biasa peningkatannya. Dan bahkan berita yang kami baca, kurang lebih dari 30 tenaga kesehatan di Kabupaten Bangkalan Madura, Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19. Dan bahkan satu dokter di RSUD Bangkalan juga dikabarkan meninggal dunia setelah terpapar COVID-19 ini. Ya, dan juga ada ruang pelayanan instalasi gawat darurat EGD RSUD setempat juga ditutup per Sabtu kemarin di tanggal 5 Juni 2021. Dan bahkan ada beberapa 29 tenaga kesehatan yang bertugas di 2 pusat kesehatan masyarakat di Arusbaya, di Bangkalan yang terpapar COVID-19. Rinciannya 17 nakes di Puskesmas Arusbaya dan 12 nakes di Puskesmas Tongkuh. Dan sekarang 2 puskesmas itu di lockdown. Belum diketahui secara pasti ada atau tidaknya nakes di RSUD Bangkalan yang terpapar COVID-19. Namun hal yang pasti pihak rumah sakit menutup pelayanan rumah EGD rumah sakit tersebut per Sabtu kemarin. Dan ini adalah penting untuk kita bahwa sebagai warga Madura, mari kita anjurkan oleh pemerintah. Mari kita dengarkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, terutama pakai masker, juga jaga kesehatan diri kita,
Kalau menurut kami pribadi secara analisis bahwa eh, peningkatan COVID-19 di Bangkalan ini diantaranya mungkin adanya pergerakan orang lain dari provinsi atau kabupaten kota lain yang terdeteksi saat liburan Lebaran. Juga di satu sisi longgarnya pemakaian masker di Madura juga menjadi penyebab eh, orang terkena COVID-19 ini. Kami juga melakukan eh, penelusuran dari Bangkalan ke Jembatan Suramadu dan bahkan ada beberapa eh, orang mengatakan bahwa di Suramadu akan ada penyekatan dan bahkan di swab. Kami menelusuri pada hari ini bagaimana aktivitas di perjalanan Bangkalan menuju Surabaya. Dari posisi Madura, eh, Bangkalan dari posisi apa namanya Suramadu bagian Bangkalan ini cukup aktivitasnya cukup aman dan begitu banyak ya mobil keluar masuk ini pastinya dari apa Jembatan Suramadu. Kami menelusuri dari pinggir dari arah Surabaya ini sangat lancar sekali dan kami coba menelusuri dari arah Madura ke Surabaya. Ya mulai relatif banyak yang masuk ke kota Surabaya. Ini kami menelusuri penyekatan di Suramadu dilakukan di sisi Bangkalan ke Surabaya ya. Dan bahkan di jajaran Pemkot Surabaya juga melakukan penyekatan dan swab di Jembatan Suramadu. Dan juga kemarin yang saya terima informasi bahwa pemerintah Kota Surabaya bersama jajaran kepolisian dan TNI eh, menyebutkan hasil dari upaya penyekatan dan rapid test antigen yang dilakukan di jalur Suramadu hingga kini hasilnya ditemukan
ada 83 orang positif COVID-19. Maka dari itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penyekatan yang dilakukan untuk memastikan setiap pengendara yang masuk ke Surabaya yang negatif COVID-19 ini dilakukan sejak kemarin, sejak dari awal hingga saat ini. Selama penyekatan itu terdapat 2.600 pengendara yang dilakukan rapid antigen. Dari rapid antigen sampai sekitar 2.600 orang lebih dan 83 orang diantaranya itu adalah positif COVID-19. Jadi setelah antigen hasilnya positif lalu dilakukan swab PCR lagi dari 83 positif tersebut. Juga maka dari itu Pak Eri Cahyadi juga menjelaskan bahwa pengendara yang hasil swab PCR-nya positif akan dirujuk ke rumah sakit darurat lapangan yang telah disiapkan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sedangkan bagi pengendara yang hasil swab PCR-nya belum keluar, untuk sementara dirujuk ke asrama haji Sukolilo untuk dilakukan isolasi. Nah, ini kami juga menelusuri di berbagai tempat arah sisi Madura cukup terbiasa ya seperti kegiatan sehari-hari, tapi mulai banyak pengurangan pengendara mobil yang setiap melintas juga tidak begitu seperti yang biasanya.
Sudah masuk tol Jembatan Suramadu di arah Bangkalan. Ini cukup aman ya, mulai nggak ada penyekatan, tetapi eh, dari arah ini mulai dari jam 2 dini hari sampai setengah 7 itu tetap ada penyekatan, namun tes swabnya itu masih apa namanya masih bersiap-siap ya tim medisnya, dan kami menelusuri ini jam 7 pagi untuk apa namanya untuk melakukan satu penelusuran agar lancar. Ini di arah kiri, dari arah kiri pengendara motor dari arah Bangkalan ke Surabaya cukup aman ya, dan seperti biasa. Tetapi nanti di ujung sana nyampe tol arah Surabaya, nanti ada penyekatan dan tes swab. Maka dari itu untuk teman-teman dimanapun kita berada, kalau tidak ada kepentingan ke Surabaya, mending ditunda dulu karena mulai memperlakukan tes swab yang ada di sisi Surabaya, dan juga mari kita bersama-sama melakukan anjuran pemerintah, dan penyebaran COVID-19 ini sangat luar biasa ya di Bangkalan, tentunya di Madura. Mari ayo kita bangun bersama negara kita dengan protokol kesehatan dan anjuran pemerintah yang selama ini kita abaikan. Mari kita bersama-sama kita mengikuti anjuran pemerintah. Nah, ini sudah mulai masuk, mulai tim medisnya juga siap-siap untuk swab ya untuk pengendara ini cukup aman dan juga lagi siap-siap. Jadi jam 7 ini masih siap-siap ya, tetapi ada penyekatan dan cukup lancar. Oke, itu saja ya. Jangan lupa ditonton terus Hodari Podcast Rakyat.
dan juga teman-teman dan juga sahabat Ho dari Podcast, rakyat dimanapun kita berada. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa kembali di channel ini.